Aduh, ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Mang Dragon TV bertemu lagi bersama saya Sirian Sugondrong ya, tidak ditemani Arif Tawis karena kita berada di program baru di channel Mang Dragon TV ya. Jadi channel program apa? Nah, kalau yang belum tahu nih ya, nonton dulu nih podcast Ngabako sebelum video ini ya. Nah, nanti dikasih link. Nah, nanti di sana dijelaskan program barunya apa, dengan siapa gitu, dan siapa beliau ini di sana dijelaskan. Jadi nggak usah dijelaskan di sinilah, nonton dulu aja podcast Ngabako gitu ya. Nah, hari ini kita berada di program Open BO ya, atau apa Kang Wid? Open BO itu singkatan Open Brain Operating System. Open Brain sedikit saja Kang Wid, yang banyak-banyak. Open dibuka, brain otak, operating system, cara bekerja. Cara bekerja itu. Dan jelas sama nggak dijelaskannya, sudah dijelaskan kemarin di itu yang Ngabako ya. Nah, sebelum kita mulai nih Kang Wid, saya mau mengucapkan turut berbelasungkawa nih yang sedalam-dalamnya atas atas bencana yang dialami oleh dulur-dulur kita yang ada di Cianjur ya. Kemarin sampai ke berapa ya korban jiwa teh? Sampai 200 lebih. 200 lebih ya. Kita sangat berbelasungkawa sekali. Mudah-mudahan korban yang meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan korban yang ditinggalkan mendapat ketabahan gitu ya. Dan semoga apa yang kehilangan kemarin itu diberikan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan juga kemarin Kang Widnya ada lagi yang terbaru, itu adalah pengeboman yang udah bilang di Mapolsek Astana Anyar ya. Itu dekat rumah saya Kang Wid itu teh. Ya, sama lah, sama ya juga. Berwas gitu. Nah, kami dari kru Mang Dragon TV, khususnya saya dan Kang Wiwid ya, sangat mengecam, sangat mengutuk sekali aksi yang dilakukan oleh pelaku ya, karena tidak ada agama dan hukum manapun yang membenarkan aksi terorisme atau bom bunuh diri ya. Nah, Kang Wiwid nih, terkait mengenai hal pengeboman kemarin nih. Katanya dengar-dengar itu kan aksi terorisme itu ada proses brainwash, ya kan? Nah, itu yang saya dengar-dengar. Nah, sebetulnya nih sebelum kita jauh ke sana, brainwash itu sendiri apa sih sebetulnya Kang Wid? Apakah ada atau tidak sih sebetulnya brainwash itu? Ya, saya juga sempat dengar tuh isunya ya, terlepas benar apa enggaknya ya, cuman mungkin Kang Rian pengen nanya masalah brainwash. Jadi sebenarnya gini, brainwash itu pertama kali dikenalkan tuh oleh CIA. Itu mulai pertama kali munculnya itu boomingnya di Perang Dunia Kedua. Sebetulnya brainwash itu nama keren untuk doktrin. Gitu. Mungkin kalau doktrin lebih awal, lebih familiar ya. Jadi sebetulnya secara tidak sadar kita pun sudah mengalami brainwash. Contoh, WSWS bablas angine. Nah, itu udah brainwash. Iya kan? Iya. Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Sugan jadi sponsor. Itu mah disensor. Ya, udah ngartos we gitu. Namanya terkena. Itu bagian dari contoh misalkan Besar Aqua dikasih fit diambil nggak? Diambil. Nah, gitu. Contoh lain misalkan Aqua tuh air apa? Air putih. Padahal kan warnanya bening. Iya, harusnya air mineral. Itu. Contoh lagi, kalau makan pakai tangan apa? Tangan kanan. Kalau tangan kiri? Buat cebok. Nah, padahal kan dua-duanya sama-sama tangan. Betul nggak? Tapi ternyata kenapa kita punya kelebihan mengutamakan tangan kanan? Nah, itu udah sebetulnya bagian dari keseharian yang nama kerennya tuh brainwash. Ya, cuman kita tahunya adalah bagian daripada doktrin gitu. Jadi sebetulnya brainwash sama doktrin tuh mirip-mirip. Cuma bedanya kalau brainwash itu lebih ditargetin. Nah, untuk apa tujuannya lebih intens gitu kan, dan biasanya terjadi dalam kurun waktu yang relatif lebih singkat ketimbang doktrin. Gitu. Jadi memang ada cara khusus untuk membrainwash. Ya, betul. Salah satu cara khususnya biasanya bisa lewat audio, bisa lewat visual, bahkan lewat dua hal nih. Apa aja? Dua hal yang paling sensitif. Satu, makan bareng. Dua, ditolong ketika perlu. Contoh nih, mohon maaf nih ya. Di kita tuh banyak kan ngaku jadi nabi palsu. Barusan kemarin ada yang baru tuh, ngaku Imam Mahdi. Anehnya kok, kita tahu lah secara logika nggak mungkin lah ya. Tapi kok ada pengikutnya banyak sih? Ya itu dia. Benar. Tahu nggak rahasianya apa? Cuma dua ini. Apa itu? Diajak kalau habis kumpul-kumpul, diajak makan bareng. Habis kumpul-kumpul, ajak makan bareng. Ajak makan bareng. Yang kedua adalah kalau dia butuh bantuan, sakit ditengokin. Butuh uang dibantuin. Dengan begitu bukan masalah benar atau salah. Yang penting mah, Kang Rian sok ngajak saya makan. Iya. Kamu saya kesusahan teh, soknya tiba-tiba Kang Rian ngaku,
saya tuh Nabi minimal saya nggak akan nolak. Gitu. Iya. Bener, bager jelemana Oke. Ya namanya orang lagi butuh ditolong kan asal-asal diangkat derajatnya gitu. Oh begitu. Jadi sebetulnya brainwash itu di dalam keseharian kita pun sudah ada ya. Betul. Cuman lebih boomingnya pada saat Perang Dunia Kedua tadi. Itu mungkin jadi mulai dijadikan sebagai tanda kutip alat spionase gitu kan. Ya ketika ada kasus itu pun saya nggak kaget gitu kan. Ya terlepas benar atau tidak, tapi kemungkinan besarnya memang cukup ada bahwasanya itu memang terjadi, tapi kembali lagi kita tidak berasumsi kan ya. Betul. Nah kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari ya dokter itu adalah bagian daripada brainwash. Gitu. Iya, karena mungkinnya seujug-ujug orang-orang teh bunuh diri itu ngebeledukan ini pasti ada ada dorongan tertentu di sana. Nah, Kang Wid nih, cara nih mengantisipasi kita supaya tidak terbrainwash atau anak kita supaya tidak terbrainwash itu seperti apa sih Kang Wid? Jadi gini, dalam ilmu karakter, kepribadian, psikologis bahkan ya. Biasanya gini, kalau thinking lawan dengan thinking lagi. Feeling lawan dengan feeling lagi. Insting lawan dengan insting lagi. Contoh misalkan, mohon maaf nih, Kang Rian lagi lapar. Ya. Kan nggak mungkin, kan lapar itu bagian dari insting. Ya. Bukan feeling malah. Itu insting. Insting bertahan hidup loh. Betul. Lagi lapar, saya bilang ini, saya kasih ceramah, kenyang mau. Tergantung sih, namun ceramah ya konsumsi bisa. Iya, kan? Artinya yang bisa membuat Anda kenyang ya dengan insting lagi. Insting lapar ya dikasih makan kan. Nah jadi kemarin kalau ada pesan doktrin atau brainwash sesuatu ya lawan dengan brainwash lagi. Nah cara terbaik adalah kita dari sejak dini sebagai laki-laki khususnya sebagai ayah, pernah dengar nggak istilah fatherless nation? Fatherless nation. Jadi negara yang tidak punya figur ayah. Oh iya pernah dengar, pernah. Itu agak bahaya. Kenapa? Karena ternyata yang membentuk karakter seorang anak, bahkan membentuk karakter sebuah keluarga, ada dari laki-laki. Atau mungkin kalau nggak laki-laki, takutnya ada orang feminis gitu ya, energi maskulin. Jadi kadang-kadang kalau misalkan orangnya ibu tunggal, bisa jadi dia bukan laki-laki tapi punya energi maskulin gitu. Nah, jadi peran orang tua dalam hal ini ayah itu perlu menanamkan doktrin-doktrin dasar. Gitu kan. 0 sampai 7 tahun biasanya menanamkan doktrinnya ibu dulu. Lewat sopan santun, kasih sayang, sentuhan, kebiasaan-kebiasaan ringan. Makan pakai tangan kanan, gitu kan. Terus bilang terima kasih, minta maaf, minta tolong, gitu kan ya. Bilang punten. Itu ibu 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun. Nah, jadi semuanya berhubungan dengan kasih sayang, sentuhan, toleransi, terus apa? Kepedulian, cinta kasih, atau kebiasaan-kebiasaan yang ringan. Nah, yang vital itu 7 sampai 14 tahun. Ini butuh bahasa ayah. Karena apa? Karena anak usia 7 sampai 14 tahun butuh rasa aman, butuh disiplin, butuh keteguhan, butuh solusi, butuh yang namanya tuh arah. Nah, kalau saya sebutin semua kan bayang-bayang laki-laki ya. Iya, benar. Disiplin, kuat. Nah, berarti dia butuh energi maskulin, ya. Nah, yang bisa memberikan kan ya secara mudahnya sih ayah. Karena energi maskulin biasanya dapatnya dari ayah. Gitu kan. Nah, sang ayah menanamkan apa? Satu, disiplin, gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan ringan yang membentuk karakter. Contoh yang paling ringan lah jam tidur, bangun tidur, gitu kan ya. Lalu juga misalkan kebiasaan untuk bertanya, respon, menjawab. Jadi selama ini ternyata orang itu masuk dapat doktrin karena apa? Dia kurang komunikasi dengan figur ayah. Saya benar bertaruh, mohon maaf ya dengan tidak masalah saya. Orang yang kemarin kasus bom bunuh diri, ada 2 kemungkinannya. Satu, dia nggak dekat sama ayahnya, atau bahkan ayahnya sangat kuat mempengaruhi dia. Ayah di sini nggak selamanya ayah kandung, bisa juga figur ayah. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Ya. Tapi bukan berarti dari 0 sampai 7 tahun tidak ada ayah juga tidak apa-apa, bukan berarti seperti itu. Cuman di sini lebih dominan bahasa ibu atau bahasa kasih sayang atau bahasa feminisme gitu kan yang berpengaruh. Karena kan ya kita
Bayang kalau anak itu dari kecil udah disiplin keras, wah mau jadi apa? Dia nggak punya tenggang rasa nantinya, nggak punya empati, nggak bisa simpati, gitu kan ya. Nggak. Sedangkan itu kan butuh dari usia dini. Makanya coba kalau lihat anak-anak TK kan, mereka anak tuh kalau udah bertengkar, damai lagi. Cepet banget kan. Coba anak kelas 7, kelas 1 SD, kelas 2 udah mulai nih, minimal lebih panjang musuhannya gitu kan. Iya. Walaupun sebenarnya lebih cepat dibandingkan anak SMP yang terjadi bentrok. Betul. SMP makan udah bisa sampai tawuran. Si bencinya itu bisa ditularkan. Kenapa? Karena ya energi maskulin tadi. Dan bahayanya kehilangan bahasa ayah atau energi maskulin dalam sebuah keluarga adalah biasanya dikasihnya 2. Kalau laki-laki itu biasanya itu dia punya tanda kutip ya, mencari figur laki-laki di luar rumah. Teman main, teman geng misalnya, jadi ngumpul kayak geng. Makanya anak-anak SMP, SMA tuh senang banget ngegeng ya. Nah, dapat dipastikan orang-orang yang ya bukan dengan tidak mengusir hormat saya pada mereka, bukan berarti salah, bukan. Cuman orang yang berkumpul ngegeng itu biasanya di rumahnya memang kurang bahasa ayah, gitu kan. Yang kedua, kalau ke perempuan apa yang terjadi? Biasanya butuh pacar. SD udah pacaran, benar. Itu butuh seorang yang kalau diputusin itu susah move on, gitu kan. Karena ketika dia seorang perempuan dan dapat bahasa ayah yang cukup, ya atau bonding dengan ayahnya kuat, dia nggak butuh laki-laki lain. Minimal pada saat-saat tertentu, ataupun kalau dia misalkan terjadi misalkan hubungan dengan laki-laki, kalau dia tinggalin, so what? Cepat move on. Cirinya gampang, itu aja. Nah, dengan begitu kan kita lihat dia punya kepribadian yang kuat kan. Apa caranya? Bonding sama ayah. Itu cara penanggulangan terbaik untuk bisa membentengi lah kita dari doktrin. Jadi untuk membentengi supaya anak-anak kita terbrainwash ke arah yang tidak baik itu sejak dini ya, sejak dini sudah dibonding dengan ibunya, dengan sosok ibu dan sosok ayah juga. Ya memang agak rumitnya sebenarnya dari harus untuk mencegah dari brainwash tadi itu memang harus dari awal kita mempersiapkan dari sejak dini, masih anak-anak dan sampai dewasa pun kita harus punya maksudnya harus banyak-banyak mencari ilmu tadi. Betul. Jadi intinya sebetulnya bonding dengan figur ayah. Itu hal yang paling. Jadi ini rumit tapi sederhana gitu. Ya, kalau bonding dengan ayahnya sudah terbentuk dengan sangat baik dimulai anak usia 7 tahun, insya Allah aman. Gitu. Nah, Kang Wid, nih pesan-pesan terakhir untuk dulur-dulur Mang Dragon TV mengenai permasalahan yang tadi kita bahas. Inti dari keseluruhan ya, Kang. Mungkin di sini lebih ke pesan moral untuk yang ada di obrolan ini adalah untuk para ayah di luar sana atau mungkin laki-laki yang belum jadi ayah pun akan jadi calon ayah kan ya. Bahwasannya Anda yang menentukan kualitas keluarga. Bahkan Anda yang menentukan kualitas pasangan Anda. Jadi bagi laki-laki di luar sana, yuk, daripada Anda mencari orang yang tepat, lebih baik Anda membentuk diri Anda untuk jadi orang yang tepat. Itu quotes of the day ya. Jadi jangan mencari orang yang tepat, tapi jadikan Anda menjadi orang yang tepat gitu ya. Itu saja mungkin untuk video kita kali ini ya. Video open BO kita kali ini cukup menarik ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat nih ya. Nanti kalau misalkan dulu Mang Dragon TV ada yang mempunyai keluh kesah atau ada yang punya masalah mengenai parenting atau mengenai gak susah move on nih Kang ya, langsung saja dulu Mang Dragon TV DM di @Mang Dragon TV ya di Instagram. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun kita akan tanyakan langsung ke Kang Wiwin ya. Kalau misalkan Kang saya mah jangan di show, jangan munculin namanya, nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak apa-apa Kang, saya jadi disebutkan namanya, nanti ditulis saja langsung di DM di IG Mang Dragon TV. Ya itu saja Kang Wiwin, ya turun waktunya. Sama-sama. Tunggu tunggu video-video open BO kita di berikutnya tunggu video-video open BO episode berikutnya ya. Itu saja mungkin saya Sirian Sugondrong dan saya Wiwin Firmansyah. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.